Halo teman-teman, balik lagi di pembahasan video selanjutnya tentang TOEFL, khususnya TOEFL ITP menurut buku Longman TOEFL Preparation. Di skill yang ke-50 ini kita akan bahas adjective lagi atau kata sifat. Nah, kata sifat atau adjective ini itu kan tugasnya adalah memberikan sifat kepada kata benda salah satunya. Ada dua cara. Pada umumnya, ada dua cara ketika adjective itu memberikan sifat kepada kata yang lain, khususnya untuk kata benda. Contohnya nih, kayak she is beautiful gitu. Nah, she is beautiful. Nah, cara yang pertama adalah dengan memberikan kata sifat itu setelah to be atau linking verb. Kalau teman-teman belum tahu apa itu linking verb, bisa dicek ya video sebelum-sebelumnya bahas juga tentang linking verb. Nah, kalau di sini kasusnya adalah beautiful itu memberikan sifat kepada she, tapi dia tuh jatuh setelah to be. Nah, ini boleh. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa bilang beautiful girl gitu, misalnya beautiful girl gitu. Kita bisa pakai ya, a beautiful girl. Nah, di sini kata sifatnya dia itu berada di depannya si kata bendanya langsung, di mana kata sifat ini memberikan sifat ke si girlnya gitu ya. Jadi secara umum ada dua cara. Nah, untuk skill yang di sini kita akan secara khusus ngomongin kata sifat yang memang dia itu hanya bisa jatuh setelah linking verb. Jadi dia tuh nggak bisa dipasangin sama kata bendanya langsung. Dia harus jatuh atau dia harus ada di posisi di mana di depannya itu ada linking verb atau to be gitu. Nah, ini kita sebut dengan predicate adjective. Jadi kalau semisal ada yang tanya predicate adjective itu apa, yaitu kata sifat yang cuma bisa jatuh setelah linking verb gitu atau to be dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contoh di sini ya. The snake on the rock was alive. Nah, ini adalah contoh yang betul. Jadi alive itu termasuk dalam predicate adjective yang mana dia itu cuma bisa dipakai setelah linking verb atau setelah to be. Kita nggak bisa bilang the alive snake gitu atau snake itu apa? Ular yang hidup gitu. Terus kita pakainya apa kalau nggak bisa pakai alive? Kita bisa pakai living atau live gitu ya. Jadi nggak mesti harus pakai alive. Ada kata sifat yang lain dengan arti yang sama. Khusus untuk predicate adjective itu cuma bisa jatuh setelah linking verb. Nah, kalau teman-teman penasaran apa aja sih predicate adjective itu, nggak semuanya ya, dikit kok. Jadi menurut buku ini, predicate adjective itu contohnya kayak like, alive, alone, afraid, sama asleep. Biasanya kalau di TOEFL ITP, ini yang paling sering banget bakal keluar ya untuk predicate adjective-nya gitu. Nah, kalau semisal teman-teman nemu kalimat, apalagi di yang bagian grammar ya, yang nomor 16 ke bawah gitu kan, kalau teman-teman lihat ada salah satu predicate adjective, terus belakangnya ada kata benda, udah itu soal bonus ya, itu udah pasti salah gitu. Karena predicate adjective selalu jatuh setelah linking verb atau to be gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira yang benernya apa? Kalau alike, kalau misalnya di belakangnya ada kata benda, berarti kalau misalnya dia itu alike, ya harusnya like atau similar. Kalau alive kayak tadi alive snake, harusnya live snake atau living snake. Alone harusnya alone. Afraid harusnya frightened gitu ya. Asleep harusnya sleeping. Kalau pernah dengar sleeping girl gitu ya gitu. Jadi nggak mungkin asleep girl, nggak ada ya, harusnya sleeping girl kalau emang mau ada kata benda di belakangnya. Yuk kita langsung ke soalnya aja ya, silahkan di screenshot atau bisa di download filenya ya gitu ya, atau yang kalau udah download gitu bisa dikerjain lebih dulu. Oke, yuk kita langsung ke pembahasannya, dimulai dari contoh soalnya dulu ya. The two brothers do not look at all alike. Nah, di sini contohnya dia itu benar. Kenapa? Karena di sini kita punya look. Look ini termasuk dari linking verb gitu. Jadi kalau misal masih penasaran di linking verb yang mana gitu. Linking verb itu adalah kata kerja, ada yang bilang kata kerja yang bisa kita rasain gitu. Bukan kita rasain apa ya? Untuk merasakan. Nah, kayak look, melihat, seem, taste, ya kan gitu. Apalagi ya.
Coba nanti lihat video yang bahas tentang linking verb-nya aja, aku jadi lupa. Ya gitu. Jadi look at all alike gitu karena dia jatuh setelah linking verb. Jadi betul ya. Bentar, aku penasaran kapan ya bahasannya itu. Oh, bukan ini. Ini li adjective. Kalau nggak salah 4, ini 50 ya, 49, 47. 47 sekitar 45 ke bawah ya teman-teman ya. Ya, sekitar 45 ke bawah itu tentang linking verb gitu. Oke. Nah, terus yang contoh yang kedua ini adalah contoh yang salah ya. Nah, contoh dari nomor 2 itu adalah contoh yang salah. My friend brought the live lobster to my house and expected me to cook it. Nah, ini sama kayak contoh di atas ya, yang alive snake tadi. Karena di depannya nggak ada linking verb, terus dia di belakangnya ada kata benda. Jadi tidak bisa ya, harus living atau live lobster. Oke, makanya dia salah. Number 3, are you going to be alone in the house tonight? Oke, di sini kita ada dia, terus di sini kita juga nggak punya kata benda gitu. Jadi harusnya ini alone gitu ya. Are you going to be alone in the house tonight? Oke, jadi ini salah. The upright child cried for his mother. Tadi upright itu termasuk predicate adjective. Jadi dia harus ada linking verb atau to be di sini ternyata tidak ada ya, dan di sini ada kata bendanya. Jadi salah juga. Harusnya frightened. The frightened child cried for his mother. Everyone else was asleep by the time I arrived home. Oke, di sini kita punya asleep, dia predicate adjective, dan di depannya ada to be, dan di sini nggak ada kata benda. Berarti betul. We completed our 2 projects in alike manner. Nah, kalau predicate adjective itu alike ya, tidak dipisah. Sedangkan di sini dipisah, jadi benar ya. Dia bukan predicate adjective. All of the crash victims were alive when they were found. Oke, ini ada to be, were. Ini nggak ada kata benda. Jadi betul ya. Oke. She tried to walk quietly by the asleep dogs without waking them. Nah, ini contoh yang salah. Di sini ada kata benda, di sini dia pakai adjective, predicate adjective. Harusnya sleeping dogs. So incorrect. Lanjut. Number 9. Were you feeling afraid when you heard the noise? Oke. Were you feeling afraid? Di sini ada predicate adjective ya, di sini ada to be gitu karena dia bentuknya kalimat pertanyaannya interrogatif, makanya dia to be-nya di depan. Were you feeling afraid? Jadi masih benar ya gitu. Nah, untuk 10 silahkan dicoba ya, kira-kira correct or incorrect. According to the report, the president was shot by an alone gunman. Oke, di sini ada alone ya. Oke, silahkan dicoba gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!